Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski bahaya, kawanan bajing loncat di jalan lintas Sumatera terus beraksi curi muatan saat truk berjalan. Seorang pria di Kota Palembang justru menjadi korban penipuan toko online penjual jersey. Fenomena hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, pemerintah Kota Palembang merobohkan 3 pos lalu lintas di Kota Palembang untuk dilakukan peremajaan. Ketiga pos yang telah dibongkar akan direlokasi ke tempat yang lebih strategis. Relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar agar lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Sebuah eskavator tampak menghancurkan sebuah bangunan di malam hari. 3 pos polisi lalu lintas Kota Palembang resmi dibongkar oleh pemerintah Kota Palembang. Ketiga pos itu berada di 3 lokasi yang berbeda, yaitu kawasan Simpang International Plaza, Simpang Sekip Pangkal, dan Simpang Lapangan Golf. Dirobohkannya ketiga pos itu karena akan dilakukan peremajaan. Pemerintah Kota Palembang akan merelokasi ketiga pos yang dibongkar ke lokasi yang tidak jauh dari pos lama. Peremajaan ini dilakukan karena sebelumnya 3 pos itu sempat dirusak massa saat terjadi kerusuhan beberapa waktu lalu. Pos lantas ada 3 pos yang sudah dibongkar atau akan direlokasi, yaitu yang pertama di pos Simpang Gelap, kemudian di pos Sekip Pangkal dan pos IP. Di mana pos tersebut tujuannya mau di permajaan dan relokasi. Nanti alhamdulillah dari Pemkot dalam hal ini Pak Wali Kota kemarin juga sempat kami berkomunikasi, beliau mensupport dan mendukung dan juga akan memberikan bantuan. Nanti akan pembangunan pos-pos 3 tersebut di tempatnya juga di sekitaran situ. Nanti melihat ruang pos tersebut tidak mengganggu akses trotoar maupun dari masyarakat. Pihak Polrestabes Palembang mendukung penuh pemerintah Kota Palembang yang akan melakukan peremajaan pos lalu lintas di Kota Palembang. Selain memindahkan ke tempat yang lebih strategis untuk memantau lalu lintas, penjagaan keamanan relokasi juga bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari trotoar agar lebih nyaman bagi pejalan kaki. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lainnya. Diterpa hujan lebat dan angin kencang, pohon berukuran besar di Kota Palembang roboh. Sejumlah kendaraan tertimpa tumbangnya pohon, jalanan pun terisolir akibat badan pohon yang tumbang menutupi jalan. Sebuah sepeda motor tertimpa pohon tumbang. Sebuah mobil pun bagian atapnya penyok karena terkena jatuhnya dahan pohon. Sebuah pohon berukuran besar yang berada di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang tumbang pada Selasa sore. Robohnya pohon berukuran besar ini hampir saja menimpa pejalan kaki yang melintas. Warga sekitar yang panik saat robohnya pohon berlarian berusaha menyelamatkan diri. Menurut saksi mata, robohnya pohon dipicu oleh hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kota Palembang selama beberapa jam pada Selasa sore. Tapi tiba-tiba tuh tadi tuh hujan deras. Waktu nak keluar, tahunya pohon itu hanya 4 meter pohonnya. Untung tidak ada motor. Motor kita yang parkir tadi ya? Iya kak. Kondisi motor kita cak mana sekarang? Alhamdulillah ada lecet kak, aman-aman baik. Tidak apa-apa ya. Kita posisi di mana lagi tuh? Posisinya kemarin tuh lagi di dalam gedung baik sih. Petugas dari Perkimtan dan Kecamatan berupaya mengevakuasi pohon yang menutup badan jalan. Akibat hujan lebat dan angin kencang, pohon-pohon besar yang berada di sejumlah ruas jalan utama di Kota Palembang rawan tumbang. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati saat turunnya hujan disertai angin kencang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, fenomena hujan es disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain turunnya butiran es, sejumlah pohon dan tiang listrik pun roboh diterjang angin.
Warga pun dibuat heboh dengan peristiwa alam tersebut. Butiran es sebesar batu kerikil ini menghujani sejumlah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Selasa siang. Beberapa warga terlihat antusias memungutnya. Sebelum hujan es terjadi, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu diselimuti awan hitam tebal disertai angin kencang. Akibat cuaca ekstrim ini membuat sejumlah atap rumah warga rusak. Bahkan pepohonan dan tiang listrik yang berada di jalan-jalan utama banyak yang roboh diterjang angin. Menurut warga, fenomena hujan es disertai angin kencang ini berlangsung selama 15 hingga 20 menit. Ada hujan batu es, itu sudah angin kencang, angin kencang, hujan tuh cukup deras lah hujan tuh. Banyu ini ngalir banyak ini tuh sini Kak. Angin sangat deras Kak, sampai tenda, pagar-pagar ini Kak, melanting loh Kak. Hujan es ini baru pertama kali terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini akibat ketidakstabilan atmosfer hingga memicu terbentuknya awan cumulonimbus. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, masih berita perang terhadap narkoba. BNN Kabupaten Oku Timur bersama Lapas Martapura menggelar program rehabilitas bagi warga binaan yang terindikasi sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Kepala BNN Oku Timur sarankan minum susu telur, madu, jahe lebih baik daripada pakai narkoba. Narkoba lebih baik kita minum STMJ, susu, madu, telur, jahe. Pernyataan ini diberikan oleh Kepala BNNK Oku Timur saat hadir di program rehabilitas di Lapas Kelas 2B Martapura. Sebanyak 35 orang warga binaan Lapas Kelas 2B Martapura ini mengikuti program rehabilitasi yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bekerja sama dengan Lapas Martapura. Program rehabilitasi ini diberikan pada warga binaan yang terindikasi sebagai penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental warga binaan agar dapat kembali normal. Selain dapat bertemu langsung dengan para pengguna narkoba, rehabilitasi dapat dilakukan dengan pendekatan media sosial dan psikososial. Program ini menyasar warga binaan yang telah melalui proses asesmen dan dinyatakan layak mengikuti rehabilitasi. Untuk memulihkan para pengguna agar mereka bisa kembali normal kembali. Itu saja sebenarnya tujuannya. Mereka sebagian besar menggunakan narkoba itu karena bekerja. Makanya kita memberikan solusi daripada menggunakan narkoba, lebih baik kita minum STMJ, susu, madu, telur, jahe. Baik, terima kasih rekan media. Pada hari ini Lapas Martapura melaksanakan kegiatan rehabilitasi pemasyarakatan tahun 2025 bagi warga binaan Lapas Kelas 2B Martapura. Untuk warga binaan yang dilakukan sosialisasi ini berapa banyak jumlahnya Pak? Pada hari ini warga binaan yang diberikan rehabilitasi pemasyarakatan sebanyak 35 orang. Program rehabilitas ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Martapura dalam mendukung agenda tentang pemberantasan narkoba. Sementara bagi warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah terlanjur sebagai pengguna narkoba, agar tidak takut dan datang secara sukarela ke kantor BNNK Oku Timur untuk menjalani rehabilitasi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.